Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Google Meet ini, terkait dengan hal-hal yang perlu disampaikan untuk melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan PLPK atau praktik latihan profesi keguruan. Terlebih dahulu kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ingin konfirmasi dulu dari kelompok 1 ada nggak? Kelompok 1. Kelompok 2, ada kelompok 2? Kelompok 2 tidak ada, kelompok 3 ada? 3 tidak ada, kelompok 4 ada? Saya kelompok 4, Pak, hadir. Kelompok 4 ada ya? Kelompok 5 ada, kelompok 5? Hadir Pak, kelompok 5, MT ada. Ya, kelompok 4 sudah hadir, kelompok 5 hadir, kelompok 6 hadir? Hadir Pak, kelompok 6. Kelompok 7 ada? Hadir Pak. 7, kelompok 8 atau yang mewakili ada? Tidak ada. Kelompok 9? Tidak ada. Kelompok 10? Tidak ada. Kelompok 11? Tidak ada. 12? Tidak ada. 13 ada? 13? Tidak ada. 14? Hadir Pak. Oke, 14 hadir. 15? Tidak ada. 16? Hadir apa dosen? Ada ya? 16 hadir. 17 ada nggak? Nah, ada. Berarti yang sudah hadir ini, yang tadi sudah saya sebutkan ya. 4, 5, 6, 7, 14, dan 16 ya yang sudah hadir. Ada lagi yang belum disebut? Ya. Ya, Alika. Ada apa Alika? Alika? Oh, enggak ada. Oke ya, kita lanjutkan. Nanti yang belum bergabung diminta untuk bergabung, termasuk DPL. Hari ini saya berharap hadir ya. DPL yang sudah hadir ini Pak Rohmansyah. Rohmansyah hadir? Hadir ya, alhamdulillah sudah hadir. Dan nanti yang lainnya juga mungkin sedang sibuk ya, tapi saya berharap segera hadir. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sekarang ini sudah melaksanakan praktik latihan profesi keguruan dan memang sudah masuk di bulan pertama ya dari 3 bulan yang kita rencanakan. Namun ada beberapa kelompok ya yang sampai saat ini sudah bisa menyelesaikan ya, bukan beberapa kelompok, ada beberapa orang yang memang sudah menyelesaikan. Berarti dia di minggu-minggu pertama padat sekali. Nah, kemudian ada yang bertanya apa saja yang harus dipersiapkan dalam laporan gitu ya. Nah, sebenarnya sejak awal sudah disampaikan terkait dengan hal-hal yang disiapkan dalam pelaksanaan praktik latihan profesi keguruan. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bahwa pelaksanaan PLPK tahun ini adalah berkelompok ya, dan ada beberapa orang yang memang mandiri tapi dengan alasan yang sangat diterima gitu ya. Nah, kemudian
dari beberapa kelompok itu sudah mulai dari proses pencarian sekolah, sudah ada studi pendahuluan, sudah ada pembukaan, sudah ada diterima, kemudian juga sudah melaksanakan proses pembelajaran. Dan sekarang yang berlangsung adalah proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran ini, sebagaimana kita pahami dalam pembekalan itu, terdiri dari 15 kali pertemuan, yaitu 12 kali pertemuan pembelajaran, 2 kali pertemuan 12 kali pertemuan pembelajaran, 2 kali pertemuan pembimbingan ekstrakurikuler, dan 1 kali kegiatan ujian. Nah, saya ingin tanya nih, selama kegiatan PLPK ini, apakah DPL itu aktif melaksanakan supervisi atau melihat tempat PLPK di mana saudara melaksanakan praktek? Ada nggak yang sudah dikunjungi DPL-nya? Ada nggak dari kelompok ini? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, maka segera koordinasi dengan DPL agar segera DPL itu bisa melaksanakan monitoring terkait dengan pelaksanaan kegiatan PLPK. Nah, ketika dalam melaksanakan kegiatan PLPK ada sesuatu yang memang terjadi, itu juga harus didiskusikan dengan DPL. Nah, rekan-rekan sekalian, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang memang resmi sebagai kegiatan monitoring, dan kegiatan ini saya izin saya rekam ya. Dan teman-teman sekalian ini sengaja ya, ini layar saya bisa terlihat tidak? Bisa, Pak. Ya, kalau layar saya terlihat, nanti rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melihat PLPK ini ya, yang saya sampaikan di CITES ini, PLPK 2024-2025 ya. Di sini saudara banyak panduan PLPK, tautan CITES, SK Panitia, dan jangan lupa untuk mengklik kehadiran. Mengklik kehadiran, jadi screenshot saja, nanti layar saudara itu kemudian lampirkan dalam kehadiran yang ada di sini ya. Nanti klik kehadiran, jadi isinya adalah, kalau kehadiran ini berarti termasuk juga bagian dari monitoring. Atau silakan klik yang mana saja, namun jangan diklik yang kegiatan pertemuan keberapanya. Ya, di sini ada kaitan, saya mengingatkan kembali, ada bagaimana saudara mencatat kegiatan-kegiatan harian. Kemudian juga nanti di akhir saudara mengunggah di kegiatan harian ini ya. Dengan klik di sini sudah disiapkan. Kemudian juga ada APKM, analisis penilaian kinerja mahasiswa, terdiri dari 2, APKM 1 dan APKM 2 dalam setiap kali mengajar. Kemudian ini terkait dengan edaran. Kemudian juga ada surat tugas observasi dan lain segala macamnya. Kemudian ada rempet rekomendasi, ada petunjuk-petunjuk yang bisa dibaca di sini. Dan sekarang saudara sudah melaksanakan kegiatan PLPK, maka nanti yang diperlukan adalah laporan ya, laporan PLPK. Nah, laporan PLPK itu seperti apa? Nah, laporan PLPK itu adalah, nanti saudara tinggal klik ini ya, template laporan PLPK. Jadi saya coba klik, nanti saudara bisa unduh apa saja yang harus saudara siapkan dalam laporan PLPK. Nah, laporan ini sifatnya adalah berkelompok bagi yang melaksanakan PLPK berkelompok, dan tidak ada laporan individu. Jadi laporan PLPK berkelompok ini nanti banyak
lampiran-lampiran yang disertakan. Covernya ini sudah dibuat ya. Jadi kita nanti tulisannya adalah laporan praktik lapangan profesi keguruan PLPK mahasiswa STAI Sirojul Falah Bogor. Jadi kita sudah berubah ya, jadi dari STIT menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Program studi pendidikan agama Islam tahun akademik 2023-2024. Nah, ini di mana D-nya ini ditulis tempat saudara melaksanakan praktik lapangan profesi keguruan. Nah, kemudian di sini diajukan untuk melengkapi persyaratan penyelesaian praktik lapangan profesi keguruan. Disusun oleh siapa? Kelompoknya tulis nama dan NIM ya, nama dan NIM sebanyak jumlah kelompok. Nah, kalau di sini dianggap tidak muat terlalu banyak ke bawah, boleh kolom ini dibagi dua ya, misalkan di sini ada 10 orang berarti 5 dan seterusnya dengan memperhatikan etika dan estetika. Nah, kemudian di sini tulis juga STAI Sirojul Falah program studi pendidikan agama Islam tahun 2024. Nah, nanti disahkan ya, ada lembar pengesahannya di halaman kedua atau halaman ketiga karena ini sama dengan cover ya. Ini ke halaman depan, cover, dan ini halaman pengesahan. Nah, pengesahannya sama seperti ini, ada nama kelompoknya, mengesahkan laporan ini pada tanggal berapa. Ini nanti tanggal berapa yang mengesahkan. Yang mengesahkannya adalah DPL, nama dosen pembimbing lapangan. Di sini nama dosennya, di bawahnya NIDN, dosen. Ya, nomor induk dosen nasional. Atau sekarang dosen juga punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi muncul lagi NUPTK di dosen sekarang. Kemudian nanti mengetahui di sini ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di mana saudara melakukan praktikan, kemudian Kaprodi. Nah, Kaprodi PAI di sini juga harus mengikut sertakan atau menandatangani pengesahan. Nah, di sini kata pengantar ya. Kata pengantar saudara buat halaman ketiga ya. Saudara buat dan kata pengantar ini berisi tentang paparan mahasiswa. Boleh 3 paragraf atau 4 paragraf. Biasanya pertama itu ucapan syukur, alhamdulillah, kedua landasan, ketiga mengapa dilakukan, dan diakhiri dengan harapan ya, semoga pelaksanaan PLPK yang dan seterusnya ya. Di sini pokoknya saudara sudah paham lah, mantap. Dan ini daftar isinya. Daftar isi yang memang harus saudara penuhi. Pertama ada halaman judul sudah tadi, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran jika ada ya. Ini kalau untuk ini sih sebenarnya hanya kata pengantar, daftar isi saja di sini dulu. Karena daftar lampiran itu ada di bawah. Nah, kemudian di bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, saudara bisa memahami latar belakang, tujuan, dan manfaat. Paling tidak kriterianya itu. Bab 2 ada pelaksanaan praktik lapangan profesi keguruan. Dari mulai perencanaan PLPK, saudara narasikan ya, sosialisasi dan pembekalan, kemudian observasi lapangan, misalkan awalnya di mana menjadi tidak, alasannya kenapa, itu bisa dicantumkan. Kemudian perencanaannya seperti apa, PLPK, nah itu bisa dinarasikan ketika saudara kumpul dengan DPL, perencanaannya seperti apa. Kemudian yang B ini ada keadaan umum sekolah dan madrasah. Nah, ketika saudara melakukan PLPK, saudara harus memahami juga profil sekolah atau madrasah. Profil sekolah, misalkan di sini jangan profil sekolah atau madrasah. Kalau madrasahnya A, profil madrasah A, gitu. Jangan profil sekolah dan madrasah. Ini hanya contoh aja ya. Kemudian ada sarana dan prasarana sekolah. Walaupun di profil itu biasanya sederhana, tapi saudara narasikan sarana dan prasarana sekolah di sini. Yang B ya, bab 2 yang B,
yang tiganya tentang keadaan guru dan tenaga kependidikan. Nah, gurunya sebagian besar apa dibuat sebagus mungkin, boleh pakai grafik ya. Gurunya sudah berapa persen yang sesuai, yang sertifikasi dan yang belum misalkan, dan seterusnya. Ini juga boleh saudara cantumkan di bab 2 bagian B tentang keadaan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi yang bagian B yang keempat, tentang keadaan siswa secara umum. Jadi saudara silahkan misalnya keadaan siswa secara umum itu bisa menceritakan dari sebagian besar latar belakang yang terkait dengan siswa. Misalnya sebagian besar siswa di sini adalah berdasar dari siswa yang mampu misalkan. Kemudian berapa jumlah siswa laki-lakinya, berapa jumlah siswa perempuannya, bahkan juga boleh mencantumkan jarak. Ya, misalkan berapa orang yang jaraknya sekian kilo, yang paling jauh berapa dan seterusnya. Silahkan saja ini ya dieksplorasi oleh saudara tentang keadaan siswa secara umum. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan PLPK yang C-nya? Bab 2 terdiri 3 item ya. C-nya tentang pelaksanaan PLPK, ada pembukaan, ada program kegiatan saudara tuh di PLPK tuh apa. Kemudian ini permasalahan yang ketiga, rumus permasalahan. Nah, kira-kira permasalahannya apa? Ini minimal ada 3 permasalahan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan oleh saudara. Untuk kemudian nanti pertanyaannya akan berlanjut pada bab selanjutnya. Kemudian juga di sini ada cerita saudara tentang dinamika kelompok. Ceritakan kelompoknya dari awal adalah yang saling mengenal atau tidak, latar belakang si A, si B, ya boleh dicantumkan dinamika kelompok, kemudian ada apa saja di kelompok, nah boleh cantumkan di sini. Nah, kemudian yang bab 3 ini, karena tadi ada pertanyaan item 3 ini, nah saudara pembahasan, misalnya jawaban atas rumusan masalah 1. Jadi jawaban A ini jangan jawaban atas, ini hanya contoh saja, misalkan permasalahannya adalah kekompakan. Bagi maka pembahasannya adalah kekompakan kelompok A atau kelompok apa gitu. Jangan jawaban atas rumusan permasalahan 1. Tapi kalau permasalahan di sini memang harus dibuat dalam kata tanya. Kalau bukan tanda tanya, yaitu bukan masalah. Walaupun orang sudah paham permasalahan itu, tapi kalau dalam bentuk tulisan, pertanyaan itu biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini kaitan dengan di sini misalkan ada 5 item permasalahan yang paling pokok di lembaga yang saudara melaksanakan kegiatan PLPK, maka di sini juga ada item-item 5 tersebut ya untuk pembahasan item-item permasalahan ini. Kemudian bab ketiga itu adalah simpulan dan saran. Kemudian dilanjutkan juga dengan tadi ada tabel, ada daftar ya, daftar isi, daftar lain-lain segala macamnya. Dan kemudian juga ada lampiran-lampiran. Nah, kemudian ini contoh saja ya, tapi sebenarnya intinya adalah ada di sini ya. Ada di daftar pustaka ada di ini intinya. Ya. Kalau yang di bawah itu belum diganti, tapi intinya ada yang item-item ini. Saudara buat sama seperti item-item ini ya. Jadi paling tidak ini saja. Kalau ini sih sebenarnya saya bisa hapus saja ya, karena ini permasalahannya adalah berbeda. Nah, jadi saudara paling memahami kaitan dengan daftar isi sini aja, jadi eksplorasi terkait dengan hal-hal yang harus saudara sertakan dalam laporan, termasuk juga jadwal. Ya. Jadwal itu ada di mana lampirannya? Ya, jadwal kelompok itu ada di lampiran tentang perencanaan misalkan atau pelaksanaan, disesuaikan dengan jadwal. Karena jadwal itu yang pertama harus ada jadwal dari sekolahnya, yang kedua ada jadwal yang memang saudara ubah dengan sepengetahuan dari dari guru pamong ya. Nah, ini terkait dengan laporan. Jadi laporan ini nanti saudara harus persiapkan karena setiap kelompok ini nanti harus disahkan oleh
kelompok, dan juga mungkin nanti ada waktunya untuk setiap kelompok membuat presentasi tentang laporan ini. Ya. Buat presentasi tentang laporan yang didasarkan atas teks ini, laporan-laporan ini, tetapi dilengkapi juga dengan laporan dalam bentuk slide ya, yang sederhana, tidak terlalu banyak, tapi menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan PLPK. Nah, itu item terkait dengan laporan. Nah, selanjutnya ya, sekalian ini kegiatan PLPK ini adalah kegiatan yang tidak terpisah dari proses pembelajaran yang ada di Stits Rutin Falah. Nah, karena itu PLPK ini ada hitungan SKS-nya sekitar 4 atau 6 SKS. Nah, karena itu nanti ketika saudara melaksanakan kegiatan harus terekam dalam rekap nilai sini. Ya. Ini ada rekap nilai. Nah, ini rekap nilai ini nanti yang mengisi adalah, yang bertanggung jawab adalah DPL. Tetapi teknisnya itu diserahkan masing-masing kepada DPL. Nah, di sini ada formatnya. Misalkan ini adalah format, ini tulisannya ya, format atau laporan rekapitulasi nilai PLPK mahasiswa STAI Sirojul Falah. Ini nama dosen, maksudnya adalah nama dosen pembimbing. Ini di bawahnya nomor induk dosen nasional atau boleh juga NUPTK dosen. Nah, kemudian nama sekolah tempat Anda praktikan. Nah, saya berharap kepada DPL itu ya untuk ada laporan secara berkala dari mahasiswa ke DPL. Contohnya misalkan namanya contoh ya, atau namanya misalkan Ahmad, namanya Ahmad. Nah, ini tercatat oleh DPL. Pertemuan pertama APKM-nya apa? Analisis penilaian kinerja mahasiswa, satunya berapa nilainya? Oh, misalkan 3,6. Oh, yang keduanya berapa? Oh, berarti 3,7. Terus tercatat. Nanti di akhir itu ada rata-ratanya. Kemudian juga nanti ada nilainya ya. Ada jumlah nilainya, kemudian ada rata-ratanya ya. Jadi rata-rata. Ini rata-ratanya salah. Jadi misalkan jumlah nilainya ini sudah ketahuan karena rentang nilai kita ini ya, ini sudah kita pakai rentang nilai 3,5 sampai dengan 4 nilainya A, 2,2 sampai 3,4 nilainya B, 1 sampai 1,9 ini nilainya C. Maka ketika di sini saudara nilainya adalah 3,5, maka nilainya adalah, ini angka mutunya A, nilainya di sini A, angka mutunya A. Jadi saudara harus ada rekap nilai ini. Nah, rekap nilai ini adalah sesuatu kerjaan yang memang harus dilakukan oleh DPL. Teknisnya terserah. Nanti saya akan buatkan nanti DPL format ini, silakan saudara diunduh ya, di-download, kemudian bisa berbentuk file atau juga bisa berbentuk printout. Tapi kalau printout kayaknya agak repot ya untuk menulis dengan angka-angka seperti ini. Berikan ke DPL, silakan nama mahasiswanya ini ditentukan sendiri karena sudah ada mahasiswanya. Nah, seandainya pertemuan ini kosong ya, masih kosong, ya maka tidak ada nilainya. Maka nilai nanti akan berpengaruh pada rata-rata. Akan otomatis berubah ya, rata-ratanya menjadi misalkan 3, berapa akan berpengaruh.
Kemudian di sini ada yang belum dimasukkan, yaitu presentasi dari nilai laporan. Laporan itu wajib. Jadi nilai laporan itu harus ada. Nah, karena itu nilai laporan itu walaupun kelihatannya adalah di akhir, tapi memang harus ada. Nanti formatnya akan diperbaiki, nanti nilai nilai untuk laporan. Jadi kalau sudah belum bisa menyelesaikan laporan, maka belum menyelesaikan kegiatan PLPK. Nah itu ya, jadi sekarang karena pembelajaran untuk mahasiswa ini sifatnya adalah andragogi ya, pembelajaran untuk orang dewasa, jadi lebih cenderung pada mahasiswa yang inisiatif. Jadi nanti bisa kunjungi ini ya, klik ya seperti ini munculnya. Nanti silakan saudara download ya, bisa di sini file, kemudian download ke perangkat saudara. Nah di downloadnya ada ya, klik Microsoft Excel dan terusnya. Nanti itu serahkan ke DPL biar di akhir itu tidak repot karena ini cukup banyak ya, ada 15 kali item, setiap pertemuan ada 2 penilaian. Nah, termasuk juga pertemuan kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan ujian. Kegiatan ujian di akhir ini sifatnya adalah wajib diikuti oleh mahasiswa. Nah, sepertinya itu ya hal-hal yang memang harus disampaikan dalam proses pelaksanaan PLPK yang sekarang sedang dilaksanakan. Nah, kalau ada hal-hal yang memang didiskusikan, disilahkan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Silakan Pakih. Sebutkan kelompok berapa? Mohon izin Pak, saya dari kelompok 6. Ya. Izin bertanya Pak, perihal absensi itu kan harus setiap hari ya Pak? Ya. Setiap melaksanakan PLPK ya? Ya. Nah, misalkan di hari H itu kita lupa untuk absen, apakah bisa dirapel ke hari yang lain Pak? Maksudnya misalkan di besoknya atau di pertemuan yang berikutnya gitu Pak? Ya, jadi gini, presensi itu akan terekam ketika saudara mengisi. Seandainya kemarin tidak diisi, hari ini diisi 2 kali, maka nanti akan terekam 2 kali yang diisinya. Tetapi kalau nanti saudara menampilkan foto yang kemarin, ya berbeda dengan yang hari ini, nah itu bisa lah ya. Yang penting hitungan kehadirannya, ketika kehadirannya 15 nanti dicek di situ sudah sesuai ya tidak ada masalah. Nah, kecuali mungkin nanti tidak sesuai gitu. Nah karena itu memang kehadiran itu harus diisi setiap hari, dan ketika saudara lupa ya, kalau lupa itu kan nggak bisa kita kembali ke masa yang sudah ya. Jadi silakan saja diisi untuk melengkapi yang terlupakan itu. Itu aja mungkin jawabannya Pak Ki ya. Baik Pak, terima kasih Pak, cukup. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Dari Dimas. Baik Pak Silakan. dosen. Ada beberapa pertanyaan mungkin Pak dosen. Ya, silakan. Itu saat laporan akhir kan dipresentasikan ya? Itu Ya. dipresentasikan di depan seluruh mahasiswa atau di depan Pak Edi aja gitu Pak? Ya, nanti kita akan bentuk ya penilaian akhir, karena penilaian akhir ini biasanya mahasiswa juga didampingi oleh DPL-nya ya. DPL-nya nanti kita harapkan di akhir itu ketika laporan setiap mahasiswa perwakilan yang presentasi itu sudah dihadiri oleh DPL. Jadi panitia itu hanya menyaksikan mahasiswa itu untuk presentasi, hal keunikannya apa, novelty-nya apa dari presentasi itu, kritik sarannya seperti apa. Nah nanti DPL itu seperti apa, apakah memperkuat atau bagaimana. Jadi nanti silakan untuk presentasi itu dibicarakan dengan DPL, dan itu ada di akhir. Jadi antara panitia dan DPL ya, juga nanti ditugaskan dosen-dosen yang lain itu untuk menerima laporan akhir mahasiswa. Karena laporan akhir itu selain dalam bentuk tertulis, sebagaimana tadi disebutkan, juga bisa dalam bentuk presentasi.
Ya memang presentasi itu biasanya secara sistematis ya. Kalau laporan kan juga memang sistematis, cuma laporan itu lebih cenderung dituntut untuk dibaca. Tapi kalau presentasi itu ya saudara yang melaporkan gitu, kita melihat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti di akhir ada momennya, dan apakah dihadiri oleh semua mahasiswa? Kemungkinan ya, semua mahasiswa itu bisa hadir, dan nanti ada secara bergiliran setiap mahasiswa itu presentasi. Nah, yang lain menyaksikan ya. Dikasih waktu nggak lama ya, paling 10 menit gitu aja. Itu aja mungkin ya, Dimas. Baik, Pak dosen. Boleh lagi, Pak dosen? Ya, silakan. Itu kan ada penilaian dari DPL ya, Pak, Ya, tentang PKM 1 dan 2. Nah, sedangkan kalau DPL-nya tidak hadir dalam kita pembelajaran, itu penilaiannya bagaimana ya, Pak? jadi gini, APKM, alias penilaian kinerja mahasiswa itu kan DPL itu hanya tanda tangan. Ya, DPL itu artinya menandatangani, itu berarti dia sudah menilai dan sah nilainya. Tapi APKM-nya itu kan ditandatangani oleh guru pamong ya, guru pamong dan DPL. Ya, seyogianya seperti itu. Jadi saudara, sebenarnya gini, alurnya seharusnya ketika saudara mau ngajar besok, hari ini itu sudah ditandatangani oleh guru dan DPL. Namun kita sama-sama maklumi bahwa DPL dan guru yang bersangkutan pun terkadang sulit untuk dihubungi. Biasanya saudara dengan DPL itu bertemu pada momen-momen tertentu atau dalam beberapa kali gitu ya, untuk menandatangani perencanaan yang termasuk juga APKM itu ya. Jadi itu. Jadi kalau dosen itu menilai, tapi nilainya didasarkan atas apa? APKM 1 dan APKM 2 yang dimasukkan ke dalam form rekap yang tadi sudah dibuatkan. Jadi dosen sebenarnya nilainya dari situ. Ya. Gimana, Dimas? Sedangkan kalau guru pamong di saya teh nggak hadir terus, Pak, itu gimana ya, Pak? Ya, kalau memang sudah dijadwalkan dan dia tahu jadwal saudara, dia tidak hadir, ya itu sebenarnya tidak bagus. Tapi mau bagaimana lagi? Ya artinya tetap saudara ketika pertemuan DPL tidak hadir, di akhirnya saudara tetap minta nilai di APKM 1 dan APKM 2 oleh guru tersebut. Ya. Baik, Pak dosen. Jadi tidak harus mengulangi. Karena memang sudah tahu, kecuali dia belum tahu. Karena memang sudah tahu, ya memang kalau saudara ngajar pada jamnya, ya itu harus nanti di akhir minta nilai dari dosen yang bersangkutan, dari guru yang bersangkutan. Oke, ada lagi? Makasih, Dimas. Terakhir boleh, Pak dosen? Silakan. Di pertemuan ke-15 kan itu ujian ya, Pak? Itu teh Ya. maksudnya siswa yang ujian tentang materi kita atau bagaimana ya, Pak? Maaf. Ya, ujian itu artinya saudara yang ujian itu mahasiswa. Ya, jadi saudara ujian, yang diuji adalah mahasiswa, bukan siswa atau bukan peserta didik. Nah, ketika ujian itu, saudara harus mengkonfirmasi kepada DPL untuk hadir. Nah, di situ ada penilaian DPL. Nah, di akhir itu baru saudara memberikan APKM itu kepada guru, pamong, kepada dosen yang hadir itu. Tapi yang diisi di sini adalah rata-rata nilai dari beberapa APKM yang muncul itu, ya, seperti itu. Munculnya tetap rata-rata. Jadi yang diuji adalah mahasiswa di hadapan siswa dan guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Oh, Karena berarti ujiannya kita tetap mengajar ya, Pak? Iya, tetap mengajar. Seperti mengajar hari-hari biasa. Kan di hari-hari biasa tentunya DPL-nya ada yang tidak hadir. Dan memang tidak hadir ya. Maka di ujian itu momennya saudara mengajar, diperhatikan oleh guru senior atau guru pamong, bahkan juga bisa dihadiri oleh kepala sekolah, dihadiri oleh DPL, dosen pembimbing,
lapangan. Nah, gitu ya. Baik Pak dosen, baik. Ya, Terima kasih, Pak terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ada lagi yang lain mungkin Syafiqul Kholki ya. Silakan. Baik Pak, izin bertanya. Ya. Ini memperjelas yang tadi Pak, perihal APKM. Ya. Berarti lembar penilaian APKM yang tadi kita print out, lalu kita berikan kepada guru pamong, biar Ya. guru pamong yang menilai. Iya, setiap kali pertemuan. Sedangkan DPL hanya menandatangani saja. Ya, di APKM 1 dan APKM 2 itu ada nggak tanda tangan DPL? Ada. Ya, artinya dosen menyetujui nilai yang sudah diberikan oleh guru pada saat itu. Tetapi di akhir ujian dosen pun menilai gitu. Oh baik Pak. Ya. Paham ya maksudnya? Iya. Ada satu lagi boleh Pak? Ya, silakan. Untuk perihal ekstrakurikuler, ya, itu kan biasanya kalau pelajaran-pelajaran biasanya kita perorangan. Bagaimana kalau misalkan perihal ekstrakurikuler 3 orang setiap misalkan minggu ini gitu ekstrakurikuler silat gitu, 3 orang yang ada di situ. Ya, yang jelas gini, untuk pelaksanaan ekstrakurikuler itu mahasiswa tetap berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler. Ketika di situ ada pelajaran atau ekstrakurikuler pencaksilat dan di situ ada mahasiswa yang tertarik dan mau membimbing, silahkan. Walaupun pesertanya 1 orang, silahkan, nggak masalah. Ya. Oh baik Pak, maksudnya apakah mahasiswanya perorangan apa boleh misalkan 1 kali pertemuan ada 3 orang sekaligus gitu? Ya, sebenarnya gini, itu kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pembina yang ada di situ. Kita tidak boleh merubah guru mengikuti sistem kita. Jadi kita mengikuti sistem yang ada dilakukan oleh sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Ketika sistemnya seperti itu ya silahkan saja, nggak masalah. Sudah berjalan. Ya silahkan saja. Ya. Tapi saya harapkan sih bisa klasikal ya. Artinya bisa sekali kegiatan itu bisa beberapa orang ya yang ikut kegiatan itu. Oke, silakan. Makasih ya. Saya Syafiqul. Makasih. Terima kasih. Kemudian Lutfi. Silakan Lutfi, adek sebentar ya. Lutfi, silakan. Lutfi, ya silakan. Baik Pak, mau nanya kalau eskul gitu boleh futsal gitu boleh Pak? Iya, eskul itu tergantung yang ada di sekolah tersebut. Kita tidak boleh mengada-ada. Khawatir kita adakan, kita sudah keluar ya nggak ada lagi yang membimbingkan, kasihan siswanya. Jadi ekstrakurikuler ketika di situ ada futsal, ya nggak apa-apa, kita membimbing futsal. Silahkan, apa saja. Oh kan di situ di Al-Atiqiyah kan ada futsal, marawis gitu Pak, pramuka. Ya. Berarti nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Misalkan sekali pertemuan futsal, pertemuan besoknya marawis, ya boleh silahkan. Ya, silahkan aja, nggak apa-apa. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi, Ade Dian. Ada Ade Dian? Ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya Pak mengenai laporan tadi, laporan PLPK. Itu kan tadi Bapak bilang itu harus kelompok ya? Harus kelompok, tidak individu. Ya, harus kelompok bukan individu. Pertanyaan saya, kita itu kan sendiri-sendiri nih ya untuk pelaksanaannya. Walaupun kita berkelompok ya. Nanti bentuk laporannya itu apakah nanti dikaitkan semua kegiatan itu disatukan dalam satu bab gitu, atau memang terpisah-pisah tapi tetap dengan satu nama kelompok gitu Pak? Ya, jadi kegiatannya sendiri-sendiri, tapi kan di awalnya adalah kelompok. Kelompok berapa, Dian? 15 Pak. Ya, kelompok 15, maka nanti Budian dengan tim kelompok 15 itu buat laporan kelompok 15. Di dalamnya memuat item-item yang tadi saya sudah berikan. Ataupun boleh menambahkan item-item lain, tetapi tidak boleh di luar item yang itu. Jadi laporannya adalah berkelompok. Kalau
begitu, nanti bagaimana laporan? Karena di situ ada lampiran-lampiran. Lampiran APKM itu satu orang satu saja diambil. Misalkan APKM, berarti kan ada 15 kali pertemuan, ada 15 orang, maka satu orang ada satu APKM yang diambil, dilampirkan. Nah, itu seperti itu nggak apa-apa. Jadi Ya, Bu. misalnya ada pertemuan yang berbeda gitu, itu nggak masalah ya. Yang penting sesuai dengan prosedur yang ada di format dari laporan itu sendiri gitu, Pak. Iya, betul. Dan laporan itu pun sebenarnya di akhir itu harus ada laporan yang tadi saya bilang rekap nilai yang ditandatangani oleh DVL. Jadi itu wajib sifatnya. Jadi di dalam laporan itu tadi saya belum sampaikan ada print out terkait dengan nilai saudara. Nah, nilai saudara berarti kan itu harus sudah konfirmasi dengan DPL, dosen pembimbing lapangan. Maaf Pak, untuk rekapitulasi itu per individu ya, tapi sesuai kelompok gitu. Ya, per individu tapi sesuai dengan kelompok. Betul. Oke. Gimana Bu? Ada lagi? Udah itu dulu Pak, terima kasih. Ya, makasih. Ya, semangat semuanya ya. Lailatul Maghfirah, ada yang tanyakan lagi? Iya Bapak, Assalamualaikum, mohon izin bertanya Bapak, untuk Ya, ujian yang terakhir itu, yang ujian mahasiswa itu waktunya ditentukan oleh guru pamong atau gimana ya Pak? Dan satu kelompok itu waktunya bersamaan, harinya sama, atau kita beda-beda hari seperti jadwal PLPK Pak? Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus. Nah, ujian itu ya, itu kan kita melaksanakan PLPK berapa pertemuan? 15. Dari tanggal berapa kemarin? Ingat nggak? Akhir Juli ya Pak? Beda-beda kelompok nih Pak ya? Katakanlah awal Agustus Akhir ya. Juni, ya awal Agustus. Ada yang akhir Juli atau awal Agustus. Berarti kan Agustus, September, Oktober. Idealnya yang kita lakukan adalah ujian itu ketika seluruh anggota itu sudah melaksanakan kegiatan yang ke-14. Ya. Nah, 15-nya kan ujian. Ketika akan memasuki pertemuan ke-15, konsultasikan dulu dengan DPL. Ketemu dengan DPL. Nah, ketika ketemu dengan DPL, Bapak, saya sudah atau Bapak atau Ibu, saya akan melakukan ujian, yaitu pertemuan ke-15. Nah, waktu saya kasih tahu teman-teman tuh, dijadwalkan di sekolah itu pertemuan ke-15, misalkan 2 hari, ya bisa harinya berurutan ataupun tidak berurutan. Nah, buat jadwal ujian, jam keberapa, di kelas apa, siapa yang ujian. Di kelas apa, jam berapa, siapa yang ujian. Tapi jangan bersamaan waktunya. Kecuali ketika setelah dicek bersamaan waktunya, dosennya tidak ada masalah, ya nggak apa-apa, dilanjutkan. Tapi diusahakan waktunya tidak bersamaan. Misalkan ada jam pertama, jam kedua di kelas A1, jam dengan nama si A, di kelas 2B jam ketiga, keempat namanya yang ujian B. Nah, itu kan nggak berbarengan waktunya. Nah, berarti sebenarnya ujian itu bisa dilakukan 3 hari. Ya, kalau memang 15 dengan asumsi 1 hari 55. Itu pun kalau dosennya menyanggupi. Kalau tidak menyanggupi, ya mungkin nanti bisa ditambah 3 atau 4 hari. Ya, silakan nanti didiskusikan dengan DPL ya waktunya. Jadi jangan sampai baru sebulan sudah mengajukan ujian karena yang lain belum selesai. Nah, ini kan kelihatan bahwa kekompakannya tidak terlihat gitu maksud saya. Ya. Gimana? Iya Pak, tapi kalau misalnya ada kelompok, kelompok 2 bulan udah selesai semuanya, satu kelompok itu, satu anggota itu serentak 2 bulan selesai. Itu udah boleh mengajukan ujian Pak? Satu anggota apa semuanya? Dalam satu kelompok semuanya anggota, semua anggota. Gimana maksudnya? Dalam satu kelompok semuanya sudah pertemuan ke-15. Sudah ke-14, berarti ke-15-nya ujian. Ya.
dari 14 itu berarti kita mau masuk ke 15 pertemuan itu berarti kita mengajukan ujian ya, Pak? Ya, Nah, silakan itu ujian. Ujiannya itu silakan mengajukan ujian. Mengajukan Heeh. ujiannya, tapi harus membuat jadwal dulu. Membuat jadwal ujiannya si A tanggal berapa, si B tanggal berapa, jam ke berapa. Karena itu nanti akan menghadirkan DPL dan guru pamong. Dua yang hadir di situ. Kemudian kursi di kelasnya pun harus sudah disiapkan. Jangan sampai nanti dosennya atau gurunya nggak ada tempat kursinya untuk menilai. Atau kalau memang dosennya nggak mau atau gurunya nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak ada kursinya. Gitu. Jadi karena itu ujian itu memang harus direncanakan oleh kelompok dan anggota kelompok untuk dikomunikasikan dengan DPL. Nah, kalau sudah pertemuan ke-15 ya sudah. Kalau sudah ujian ditutup aja, silakan, nggak apa-apa. Nah, tapi harus dengan seizin atau konsultasi DPL, ya. Begitu. Jelas Iya, nggak? Pak. Jelas nggak? Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah jelas. Makasih ya, Boleh, ya. Pak. Nanti kalau kurang, ya sama-sama. Kalau kurang jelas juga bisa nanti ke saya ya, bisa berkabar. Dari yang lain mungkin? Ada lagi? Mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tentang ujian tadi, Pak. Ah, Misalnya kayak tadi si Teteh yang pertama bilang kalau misalnya udah 2 bulan udah selesai semua terus boleh nggak mengajukan ujian gitu kan. Tadi jawaban Bapak kan tadi seperti itu. Tapi ya, kalau misalnya kita ujian itu disamakan dengan jadwal sekolah kayak UTS ya kan bulan September, ya. itu masuk ke ujian atau enggak ya, Pak? Bisa nggak gitu? Kalau UTS itu kan siswa ujiannya soal-soal ya. Jadi yang ujian UTS itu kan siapa? Siswa kan? Iya. Nah, maka kalau bagi dosen, bagi mahasiswa yang praktik itu harus mengambil jam pelajaran, Di luar. bukan jam ujian. Bahkan kalau Oh. sedang UTS itu jangan kita jadwalkan ujian. Karena kita ditawarin juga, Pak. Kalau pada Sekalian UTS, UTS-nya gitu. waktu UTS, saudara ujian berarti kan mereka harus mendengar saudara ngajar, tidak UTS. Oh gitu. Ya kan? Jadi artinya Berarti harus mengganggu di luar itu UTS-nya. ya, Pak ya? Ya, Harus di luar, nggak di bisa ya? jadwal KBM normalnya, di jadwal Oke. KBM biasa, ya. Tapi kalau seandainya, maafnya, gurunya mengizinkan ya silakan saja. Kan yang punya siswa guru di sana, sekolah di sana. Kalau dia mengizinkan ya silakan. Cuma kayaknya kelihatannya kurang pas gitu. Gitu aja. Iya, Pak. Terima Ya, kasih. ya. Oke. Silakan Siti Mutmainnah. Ya, baik Pak dosen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Silakan. bertanya Pak dosen, kalau misalkan kan kita kan perorangan ya satu mapel. Nah, kalau misalkan kita di sini tuh seminggu sekali ketemunya Pak. Kalau misalkan kurang itu boleh nggak Pak nambah ke pelajaran lain gitu? Boleh. Biar cukup. Oh, boleh ya? Misalkan diutamakan PAI, ya. Tapi ada pelajaran lain yang guru lain silakan ngajar mata pelajaran misalkan sejarah Indonesia di Alia kan ada sejarah Indonesia di MA. Silakan saja. Tapi Iya, nanti boleh di akhirnya porsi PAI itu lebih besar dari porsi pelajaran itu. Bisa 70-30 ya. Begitu Pak. Terus Ya. berarti misalnya kalau kelas lain boleh ya Pak ya, misalkan ngambil kelas 9 terus berarti kurangnya di kelas lain di pelajaran PAI yang lain gitu ya? Boleh. Boleh, Oh, iya, silakan. Pak. Ya. Terus kalau satu lagi Pak, kalau Ya, nggak apa-apa. BTQ itu masuknya ekskul atau bagaimana ya Pak? Nah, kalau BTK itu masuknya apa? Tanya sama sekolah itu. Oh gitu. Di sekolah itu kan punya buku dokumen 1, dokumen kurikulum. Di dokumen kurikulum itu BTK dimasukkan apa? Apakah di pelajaran muatan lokal ataukah di ekstrakurikuler? Kalau di ekstrakurikuler ya saudara nanti boleh pertemuan ke berapa tadi? 13, 14. Ya, 13, 14 boleh. Jadi kegiatan ekstrakurikuler BTK boleh. Tapi kalau di situ dimasukkan muatan lokal, ya saudara tetap buat ngajar seperti biasa.
Ya, jadi Oh, bukan bimbingan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. oh gitu. Ya Nah, berarti misalnya kalau Quran hadis nih misalnya kurang dari 12 ya Pak. Misal kalau masuknya muatan lokal, bisa nggak dimasukkan kurangnya ngambil BTQ gitu Pak. Misalnya di Quran hadisnya dapatnya cuma 10, masih kurangkan 2 gitu. Boleh ya ngambil di BTQ misalnya. boleh, silakan. Gitu. Baik. Ya, Terima kasih Pak dosen. ya boleh, silakan. Sama-sama, Bu. Ada lagi ya teman-teman sekalian, Bu Latif. Latif apa Ibu apa Bapak nih, Latif? Lagi? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak Latif. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pertanyaan. Jadi Ya. kita kan memiliki 15 pertemuan, Pak, ya totalnya. Iya, betul. Nah, itu kan di awal itu ada kita pembukaan. Pembukaan itu termasuk satu dari 15 itu atau berbeda, Pak? Pembukaan berbeda. Oh, berbeda. Penutupan juga berbeda. Jadi Berarti penutupan dan pembukaan tidak terhitung pertemuan. Kalau pembukaan terhitungnya adalah ya pembukaan, mengantarkan dosen mengantarkan saudara untuk praktik di situ, menyerahkan ke sekolah itu. Penutupan adalah dosen mengambil lagi saudara untuk ke kampus bahasanya. Jadi tidak terhitung pertemuan, tapi kehadiran harus terhitung kehadiran. Oh. Ada lagi Pak, silakan. Berarti kalau 15 pertemuan itu full proses pembelajaran gitu Pak ya? Ya, jadi 15 pertemuan ini saya ingatkan kembali, proses pembelajaran terdiri dari 12 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan ekstrakurikuler, dan 1 kali ujian. Jadi 12 tambah 2 tambah 1. Ya, jadi 15. Gimana Pak? Oke, cukup itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan Pak Ali Imran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen atas waktunya. Saya mau menanyakan masih Pak berkaitan dengan muatan lokal ya Pak ya, mengenai BTQ. Kebetulan kan kelompok kami, kelompok 12, itu kan di SMP PGRI Cibinong. Nah, di situ emang untuk yang kita hadapi adalah hampir 75% ya dari siswa tersebut tidak banyak yang nggak bisa baca Quran, terutama pengetahuan huruf-huruf hijaiyah ya. Makanya program yang tadi BTQ itu setiap hari dilaksanakan 2 jam tiap pagi. Ya kita atur setiap hari itu 5 orang secara bergantian karena kita jumlahnya 11 ya. Berarti kalau itu atas perintah dari kepala sekolah itu diagendakan sebagai muatan lokal Pak. Apakah itu sudah termasuk dihitung pertemuan dalam setiap harinya itu? Ya, terima kasih. Muatan lokalnya itu dilakukan setiap hari. Nah, Betul, setiap hari itu kan biasanya sekolah menggunakan istilah pembiasaan kalau untuk baca tulis Quran. Iya, betul. Nah, kalau pembiasaan itu tidak terhitung pertemuan. Nah, kalau pembiasaan kecuali BTQ masuk ke kelas, ngajar, nah itu terhitung pertemuan. Ada gurunya. Tapi itu kita masuk kelas Pak, masuk kelas. Jadi masuk kelas. Ya, dari kelas 7 sampai kelas 9 kita masuk kelas, kita bagi. Ada di jadwalnya nggak? Ada di jadwalnya nggak? Ada dijadwalkan. Waktu itu udah pernah saya share kan ya di grup tuh ya untuk jadwal BTQ kelas 7 sampai kelas 9. Kebetulan ada 12 kelas Pak. Nah makanya di kelas 9 itu kita gabung menjadi 2 kelas. Kelas 7-8 kita bagi jadi 2 kelas. Satunya yang berhalangan kita masuk di dalam kelas tersendiri gitu. Ya. Itu kemudian, atas iya. Ya, kemudian begini, di BTQ itu ada dokumen tertulis nggak tentang capaian yang harus dilakukan, capaian pembelajaran yang harus dipahami oleh peserta didik atau siswa? Ada Pak. Ada. Siswa diharapkan agar bisa pertama itu
membaca Al-Quran. Ya, dokumennya ada. Dokumennya ada. Setiap Dokumennya pertemuan ada. selalu ada dokumen, dan kita selalu dikirim ya Pak, kalau nggak salah Pak ya, di grup kegiatan mahasiswa itu Pak, di-upload juga. Ya, kalau dokumennya ada, jadwalnya ada, maka peserta PLK itu harus membuat RPP untuk mengajar. Baik. Nah, kalau RPP-nya itu ada, ya sudah dianggap satu pertemuan. Oh, baik, Pak. Ya. Nah, saya kan gini, masalah BTK itu kan yang ada di sekolah itu beragam ya. Ada yang BTK Beragam masuk sekali ya, Pak. Betul. kegiatan ekstrakurikuler, ada yang masuk pelajaran, ya tambahan, tapi kadang-kadang tambahan itu hampir sama dengan pelajaran Al-Quran hadis. Betul. Nah, jadi maka nanti terkait dengan BTK itu, harusnya yang lebih aman itu kita lihat struktur sekolahnya. Dalam kurikulum itu BTK dimasukkan kemana? Apakah dimasukkan ke mata pelajaran? Ya silakan, itu berarti kalau dimasukkan ke mata pelajaran boleh dihitung sebagai satu pelajaran. Tapi kalau dimasukkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, maka itu dihitung sebagai kegiatan pembinaan ekstrakurikuler. Jadi tergantung dokumen satu yang ada di sekolah menempatkan BTK sebagai apa, ya. Jadi kalau memang tadi Bapak sebutkan itu ya bisa. Kalau memang itu terjadwal, ada dokumen pembelajarannya, tinggal dibuatkan RPP-nya, dan itu bisa terhitung sebagai pertemuan. Oke ya Pak ya? Baik Pak. Ya, silakan. Makasih banyak Pak. Silakan, ada lagi saudara sekalian? Saya boleh nanya lagi Pak? Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu Heni dulu, silakan Bu Heni. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma mau nanya, misalkan ya, dari satu kelompok itu ada anggota kita yang tidak ikut hadir pada saat pertemuan, beberapa pertemuan karena suatu halangan, sakit, atau ada kegiatan sekolah. Ya. Nah, terus kan kami yang datang misalkan sudah pertemuan keempat atau kelima. Nah, mereka yang berhalangan tersebut, yang sakit atau ada halangan apapun, dia bisa melanjutkan, tetap dia bikin laporan hari itu, atau dia nanti menyusul gitu Pak untuk kegiatan tersebut. Ya, sebenarnya begini, mekanisme atau aturan ketika saudara sudah ditentukan untuk mengajar pada jam tertentu, kemudian berhalangan, itu saudara juga harus izin. Tidak bisa kepada guru yang bersangkutan mengajar. Karena guru itu juga dia menganggap saudara yang mengajar, jadi guru tidak melakukan persiapan. Nah, kemudian selanjutnya itu juga sebenarnya bisa diganti oleh rekan yang lain. Ketika diganti oleh rekan yang lain, maka harus ada konfirmasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau memang dia berhalangan sakit, ya jangan dipaksakan untuk masuk, tapi dia pertemuan keberapanya itu tergantung ketika dia sudah sehatnya untuk masuk ke kelas. Jadi dia nanti finishnya tidak bareng dengan rekan-rekan yang lain. Seperti itu mungkin Bu Eni. Halo? Ya. Dari yang lain mungkin kita batasi sampai jam 8:10 ya. Jadi ada 4 menit lagi. Satu pertanyaan lagi Pak, boleh? Ya silakan Bu Dian. Jadi misalnya jadwal kita nih hari Sabtu, taunya kan kemarin ada perayaan HUT gitu ya Pak ya, RI. Itu dihitung masuk atau tidak ya Pak? Karena kan memang itu di luar di HUT RI itu ada pembelajaran tidak? Tidak ada Pak, tapi itu masuknya jadwal kita kan? Misalnya hari itu. Tidak ngajar kan? Ya kalau tidak ngajar berarti tidak dihitung karena Ibu tidak membuat dihitung, Pak. Iya, tidak dihitung. Tidak dihitung Pak. Tidak dihitung. Kan kegiatan upacara. Di upacara itu ada pembelajaran nggak? Tidak ada. Ya, kecuali Ibu sebagai pembina boleh pakai RPP. Oh gitu. Ya, jadi itu dihitung sebagai ya sebenarnya kalau 17 Agustus kan atau mungkin upacara tanggal merah lain gitu Pak ya, tanggal merah lain gitu, nggak mesti itu. Padahal itu hari jadwal kita gitu. Iya. Nggak termasuk ya Pak ya? Ya misalkan gini, sekolah menginstruksikan hari Minggu masuk, ya diganti hari Senin yang libur karena hari Senin ulang tahun kepala sekolah misalkan.
Jadi hari Minggu masuk, di hari Minggu ada pembelajaran. Saudara ngajar, ya silakan itu mau pertemuan walaupun hari Minggu kalau saudara siap. Tapi kan rasanya nggak akan terjadi gitu. Ya, hal-hal seperti itu silakan saja. Yang Walaupun penting misalnya itu udah jadwal kita, tetapi karena tadi ada tanggal, misalnya berkaitan dengan tanggal merah, berarti tidak dihitung masuk ke pertemuan ya? Ya jadi gini, sebenarnya untuk sekolah itu masuk dan tidak masuknya tidak mendadak. Dia itu punya namanya kalender akademik, kalender pendidikan sekolah. Nah, kita mengacunya ke situ. Dari kalender pendidikan, kalender akademik kan mengacu kepada Promes dan Porota, program semester dan program tahunan. Jadi program tahunan dan program semester kan sudah dihitung berapa hari efektif dan berapa hari tidak efektif. Nah, termasuk 17 Agustus, itu kan termasuk hari tidak efektif. Jadi bukan dihitung sebagai HE atau hari efektif. Nanti akan ketahuan di situnya. Karena dalam kurikulum itu harus kelihatan dalam 1 tahun ajaran itu berapa minggu. Jangan 32 minggu sampai 35. Sekolah misalkan sampai 35 minggu, ya silakan. Gitu. Itu aturan-aturannya sebenarnya sangat panjang ya terkait dengan hal tersebut. Nah, terima kasih. Yang penting ada dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan ketika Bapak dan Ibu ngajar, walaupun itu hari libur. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler kan bisa juga memanfaatkan hari libur. Dan itu kegiatannya ada, silakan aja. Yang penting ada bukti saudara ngajar dan diketahui oleh dosen atau guru pembimbing, guru pamong. Oke, silakan. Terakhir ya, Siti Mutmainah. Iya, Pak dosen. Maaf, nanya satu lagi. Kalau acara besok itu kan upacara pramuka ya. Itu kalau kita hadir tidak bisa nggak dihitung pertemuan, Pak? Kalau hadir itu bagian dari tugas mahasiswa ketika melaksanakan PLPK. Dan itu juga bisa dihitung sebagai pembimbingan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bisa dihitung karena besok itu kalau tidak salah rekor muri ya. Untuk Kabupaten Bogor, untuk pramuka. Iya, Pak. Iya, betul, itu Pak. Bisa dihitung untuk kegiatan pembimbingan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Bisa. Oh iya, bisa ya, Pak ya. Ya, nanti disebutkan di tulisannya itu dalam rangka misalkan rekor muri Kabupaten Bogor berpartisipasi dalam hari ulang tahun pramuka untuk apa? Memecahkan rekor muri tahun berapa sekian, itu silakan. Iya, Silakan, Pak. Kita rencananya teman-teman mau hadir gitu, yang bisa hadir. Ya silakan. Tapi maksud gini, ketika pembimbingan itu memang ada pembimbingan. Ketika cuma hadir aja itu tidak membimbing. Jadi gimana maksudnya, Pak? Ya, ini bukan ngikut aja, tidak bantuin apa-apa, duduk, itu nggak dihitung. Tapi kalau misalnya membantu pembina, mengarahkan, menunggu sampai peserta pulang dengan selamat ke rumahnya masing-masing, ya itu termasuk. Ya nanti minta tugas berarti ya, Pak ya. Jangan minta tugas, harusnya ditugaskan aja. Ya sama aja istilahnya. Ya sama aja. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Terakhir ya. Banyak, Pak. Ada Dimas ini. Silakan Bu, Pak. Baik Pak dosen. Terakhir mungkin Pak dosen. Ya. Di penilaian kan itu kan yang 14, 13, 14 untuk eskul ada APKM 1 dan APKM 2 ya Pak. Itu berarti harus minta ke guru pamong ekskulnya Pak. Ya, APKM 1, APKM 2-nya kita yang menyediakan, kita serahkan aja ke guru ekstrakurikuler. Kita memerlukan RPP dan modul ajar nggak ya Pak untuk di eskul? Misalkan pramuka, di pramuka itu kan kurikulumnya SKU ya, Syarat Kecakapan Umum. Nah, misalkan buat RPP ya terkait dengan sama dengan RPP biasa, tapi modelnya apa, seperti apa, tujuannya apa, untuk meraih SKU penggalang misalkan nomor berapa, itu boleh. Karena atau misalkan siswa mampu untuk membuat tali temali, yang kegiatan apa tuh di situ, kegiatan seperti apa, itu untuk pramuka. Untuk lain silahkan aja. Nah, tapi tetap APKM 1, APKM 2-nya diberikan kepada guru, dan kita buat perencanaan pembelajaran ekstranya sama. Bagaimana kalau di ekstrakurikuler yang lain seperti pencaksilat, kita tanya program pencaksilat itu apa? Sekarang tuh tentang apa? Misalkan tentang jurus apa gitu kan? Nah, itu kalau saudara bisa ya silakan. Tapi jangan
pura-pura bisa, nanti beda hasilnya. Ya, itu mungkin Dimas ya. Baik Pak dosen, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Siti. Ada lagi? Sudah Pak, Oh, maaf. sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya berharap PLPK ini memberikan pengalaman ya yang bermanfaat, yang berarti buat teman-teman sekalian. Karena pada dasarnya sosialisasi ini nanti akan menjadi seorang pendidik yang profesional pada saatnya. Karena itu sekarang adalah proses pembelajarannya dan mohon nanti diperhatikan dengan sebaik mungkin, dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau dipahami nanti bisa bertanya atau berkonsultasi dengan DPL atau juga dengan saya. Dan pertemuan ini saya berharap bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi kehadiran ya. Dan salam juga nih kepada rekan-rekan yang memang belum hadir, terutama dari yang mewakili kelompok. Kemungkinan nanti akan saya sertakan di link ya video ini, agar nanti biar dilihat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit duluan ya. Semangat semuanya. Ya, salam semangat Pamit semuanya. semuanya. Assalamualaikum.